Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai program pengolah kata, yaitu program aplikasi Microsoft Word 2007 ya. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 5 semester 1. Baik. Langsung saja Ibu buka dokumennya, Ibu buka layar jendela Microsoft Word-nya dengan cara klik Start, klik All Program, kemudian kita cari Microsoft Office. Mana ini Microsoft Office? Ini dia, diklik, kemudian kita pilih dan klik Microsoft Office Word 2007. Nah, layar jendela Microsoft Word 2007 sudah terbuka. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat dokumen? Misalkan kita ketik ini, kita ketik sembarang. Bagaimana cara penggunaan icon new, di mana icon new itu berfungsi untuk membuat dokumen baru. Jadi, misalkan kita sudah membuat artikel mengenai cerita kancil, tetapi kita ternyata kita salah dalam pembuatannya. Kita harus mengetik artikel dengan judul bawang merah bawang putih, artikel menceritakan bawang merah bawang putih, misalkan ya, misal saja. Maka kita tidak perlu menghapus dengan backspace, menghapus begini satu persatu, begitu, satu persatu huruf, tidak perlu, tapi kita hanya klik icon new saja. Icon new itu ada di office button, kemudian kita pilih new. Di sini sudah terpilih blank dokumen, kemudian langsung saja kita klik tombol create, begitu ya. Nah, tulisan yang tadi akan hilang secara otomatis. Kemudian kita bisa mengetik lagi dengan dokumen baru ya, dokumen 2. Tadi dokumen 1, sekarang dokumen 2. Itu cara membuat dokumen baru menggunakan icon new. Nah, bagaimana kita untuk menyimpan dokumen? Menyimpan dokumen itu menggunakan icon save dan save as. Icon save itu biasanya digunakan untuk penyimpanan dokumen pertama kali kita buat ya. Icon save ini dan juga bisa untuk menyimpan ketika kita tidak ingin merubah namanya, nama dokumennya. Begitu. Setelah melakukan pengeditan, setelah selesai melakukan pengeditan, kita ingin menyimpan, maka kita klik icon save. Nah, lain lagi jika misalkan kita ingin menyimpan dokumen dengan nama yang baru. Ini dokumen 2, ya kan? Ini dokumen 2, kita simpan pakai icon save dengan nama misalkan cerita bawang merah bawang putih, seperti itu. Kemudian suatu saat kita membuka dokumennya, kita ingin merubah namanya, maka kita klik icon save as, begitu ya. Lalu kita rubah namanya dengan nama kisah dua anak, begitu misalkan, kisah dua anak baik dan buruk, misalkan seperti itu. Maka kita klik icon save as. Nah, coba ini kan kita sudah mengetik, kemudian ingin menyimpan, kita klik save, kita pilih foldernya, folder tempat penyimpanan, misalkan di sini contoh. Nah, kemudian diklik 2 kali untuk membuka folder yang tadi, folder contoh. Kemudian kita pilih namanya di bagian file name, namanya cerita, misalkan cerita. Nah, bagian file name kita isi cerita, kemudian langsung kita klik save. Nah, seperti itu ya. Maka di bagian title bar, baris judul ini akan berubah namanya menjadi cerita, begitu. Lalu bagaimana caranya untuk membuka dokumen yang sudah kita buat? Membuka dokumennya cukup dengan mengeklik office button, kemudian klik open.
klik open. Nah, dokumen kita ini sudah ada di sini. Muncul jendela kotak dialog open. File yang sudah kita simpan ada di sini. Jika kita ingin membukanya, kita klik, kemudian klik tombol open seperti itu ya. Itulah langkah-langkah membuka dokumen menggunakan icon open. Kemudian bagaimana jika kita ingin menutup dokumen? Semuanya pasti tahu ya, menutup dokumen bisa di bagian kontrol, window control. Di sini close, kita klik tombol close. Bisa juga menggunakan fasilitas office button, kita klik close di sini. Jika kita klik close, kemudian muncul Microsoft Office Word, muncul peringatan kata-kata do you want to save the change to dokumen 1. Itu ada tawaran apakah mau menyimpan dokumen 1, maka kita klik no saja karena tadi dokumen 2 yang kita gunakan sudah disimpan. Nah, kemudian kita buka lagi Microsoft Word-nya. Bagaimana caranya untuk mengatur ukuran huruf? Misalkan kita klik, ini contoh saja. Untuk mengatur ukuran huruf, caranya, misalkan kita sudah mengetik, ukuran hurufnya mau diubah, maka cukup di drag and drop atau di blok seperti ini. Di blok itu dengan mengeklik kiri pada mouse, ditahan sampai ujung sini, sampai huruf yang kita kehendaki ingin diubah ukurannya. Kemudian kita klik menu home. Nah, kita cari icon font size. Ini font size, kita pilih ukurannya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Misalkan pilih 22. Nah, maka akan semakin besar tulisannya seperti ini. Kemudian kita ingin merubah jenis hurufnya. Jenis hurufnya kita cari icon font. Ya, kita klik home, caranya klik home, kemudian ini dia icon font. Icon font ini ya. Kemudian kita pilih, kita klik scrollnya seperti ini, muncul beberapa pilihan. Kita pilih saja misalkan ini Lucida Handwriting seperti ini. Itu dia cara mengubah ukuran huruf dan jenis huruf. Nah, itu ya. Untuk mengubah bentuk atau gaya pada teks ya. Misalkan bentuk atau gaya pada teks itu ada di bagian group font. Di sini ada bold untuk menebalkan, ini italic untuk memiringkan teks. Ini ada underline, fungsinya untuk teks tercetak bergaris bawah seperti itu ya, seperti yang sudah kalian ketahui. Kita coba. Ini posisi teksnya masih terblok seperti ini ya. Kemudian kita klik bold. Kemudian kita klik italic. Kemudian kita klik underline. Nah, teksnya akan berubah seperti ini sesuai perintah yang kita klik. Nah, mengatur perataan paragraphs. Mengatur perataan paragraphs itu kita bisa klik center untuk rata tengah. Caranya klik home, kemudian klik center pada grup paragraf. Ini grup ya, grup paragraf. Kita klik center, maka ini teksnya berada di tengah-tengah dokumen, di tengah-tengah teks area. Kemudian jika rata kiri, maka hasilnya seperti ini. Jika kita gunakan rata kanan, hasilnya seperti ini. Kita gunakan rata kanan dan kiri atau just TV, ini namanya icon just TV, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu ya. Itu dia cara mengatur perataan paragraf. Lalu, kemudian bagaimana cara mengatur jarak spasi antar baris? Jarak spasi antar baris kita bisa menggunakan icon line spacing. Caranya kita klik home,
kemudian kita cari ikonnya. Ini dia ikonnya, line spacing, berada di grup paragraf. Nih, kita klik, kemudian kita pilih. Ini yang sudah diatur line spacingnya ukuran 1,15. Coba kita besarkan lagi ukurannya menjadi 2,5. Nah, line spacing ini fungsinya untuk mengatur jarak antar baris begitu. Jadi seperti ini tampilannya ya jika kita gunakan 2,5 ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatur indentasi paragraf? Jadi indentasi itu merupakan jarak mulai mengetik dengan batas margin kiri. Jadi ada beberapa jenis indentasi, yaitu indentasi penuh untuk satu paragraf, indentasi gantung, dan indentasi hanya untuk satu baris pertama. Nah, mengatur indentasi itu bisa menggunakan ini nih. Ini namanya ruler, ya kan? Ini namanya ruler, bisa mengatur indentasi. Ini namanya first line indent. Ini yang bagian bawah namanya hanging indent. Terus di bawah sini left indent. Ini untuk mengatur indentasi margin kiri, left indent ya. Dan right indentnya ada di sini nih. Ini namanya right indent untuk mengatur indentasi margin kanan. Dan ini first line indent yang di atas seperti segitiga gitu ya. Itu first line indent, fungsinya untuk mengatur paragraf baris pertama dan seterusnya. Seperti itu. Jika hanging indent itu di bawah first line indent, fungsinya untuk mengatur paragraf dari margin kanan dan margin kiri. Kemudian cara lain selain menggunakan ruler, kita bisa gunakan icon increase indent maupun decrease indent. Adanya di menu home pada grup paragraf. Ini namanya decrease indent, sedangkan di sebelahnya namanya increase indent. Decrease indent ini berfungsi untuk menggeser teks ke sebelah kiri, sedangkan increase indent fungsinya untuk menggeser teks sebelah kanan. Caranya kita arahkan dulu, kita klik ini kursornya berada di sini. Langkah pertamanya adalah kita menempatkan kursor di mana teks ini akan dirubah marginnya. Kita klik home, kemudian misalkan kita klik increase indent, klik, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian bagaimana jika kita ingin menggeser teks ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri, decrease indent, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu ya, itu cara mengatur indentasi paragraf. Nah, jika kita menggunakan ruler seperti ini. Nah, ini namanya first line indent, fungsinya untuk mengatur paragraf baris pertama. Jadi baris pertama itu menjorok ke dalam, itu menggunakan first line indent. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara membuat teks bentuk kolom pada paragraf? Misalkan kita perbanyak lagi nih teksnya. Nah, seperti ini. Membuat teks bentuk kolom. Langkah-langkahnya, pertama blok dulu paragrafnya, di blok sudah. Kemudian kita klik kolom yang terdapat pada grup page pada menu page layout. Page layout ini dia menunya ya. Kemudian kita klik kolom, ini icon kolom, ada tanda panah ke bawahnya ya. Kita klik, kita
kita pilih nih kolomnya mau berapa, 1, 2, 3, atau kolomnya left, kolomnya right. Ini ada beberapa pilihannya. Misalkan kita ingin membuat 2 kolom, ini biasanya namanya itu kolom koran ya. Nah seperti ini jadinya. Jadi teksnya itu dari sini sampai sini, lanjutan teks yang ini akan berada di sini. Jadi bukannya teksnya terputus seperti ini ya, tapi bacaannya itu seperti koran ya. Teksnya, tulisannya dari sini ke sini, kemudian lanjut ke atas lagi ke sini. Ini dia tampilan kolom koran menggunakan 2 kolom seperti itu. Jadi itu dia cara membuat teks bentuk kolom pada paragraf atau biasa disebut kolom koran. Oke, sekian dulu materi kali ini yang Ibu berikan, Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika belum paham, maka silakan kalian tulis di kolom komentar bagian bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.